Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bis sholihin. Apa kabar semua ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Muhammad Musa dan rekan saya yang paling ganteng dan soleh, Uncle Firman. Gantengnya boleh, solehnya belum tentu. Kita kembali berjumpa ikhwan dan akhwat di acara Minggu Malam Santuy. Minggu Malam Santuy. Aduh, nggak kerasa ya 2 minggu ya? Nggak terasa 2 minggu. Terasa. Seger banget malam ini karena Minggu Hujan. Malam Santuy bukan. Selain hujan, Minggu Malam Santuy dibuka oleh puisi yang luar biasa mententramkan hati. Sadap banget. Oh, Kak Iman tuh kalau udah berkarya nggak main-main loh Iwan dan Ahmad. Sayangnya males. Keren Kak Iman puisinya ya Allah. Ya mahal itu, kalau dijual mahal. dijual. Tapi untuk hasil free lah. Ya Allah, semoga Iwan dan Ahmad sehat dimanapun Anda berada pada malam hari ini, hari Ahad, tanggal 9 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1441 Hijriah. Sebentar lagi udah masuk 1442 Hijriah. Oh iya benar. Sebentar lagi 1 Muharram. Benar. Nggak terasa juga 10 hari yang lalu kita berkurban. Berkurban. Dan tadi saya berkurban karena datang-datang langsung ditodong beli makan sama Ondi dan Kang Fahri. Itu pengorbanan kecil Itu malam pengorbanan, ini. bukan kurban. Itu pengorbanan kecil malam ini. Karena tema kita malam ini apa, Mr. Musa? Yang keren dari kurban dan pengorbanan. Sadar. Karena ternyata Iwan dan Ahwat banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang nggak keungkap, namun dekat dari kita tentang kurban dan pengorbanan. Tuh, saya tuh kemarin kurban. Seperti biasa, saya kalau kurban tuh nggak pernah minta apa-apa, Kak. Cuman paha belakang 2, paha depan 2, Otak. iga, otak, ya paru lah. Minta nggak banyak kok. Hampir semua bagian itu. Itu korban apa? Numpang potong kan? Gimana Iwan dan Ahmad kurbannya di tempat masing-masing di era pandemi seperti saat ini? Tentu banyak cerita-cerita yang berbeda Kak Iman. Betul, bagi Ikhwan Ahwat yang ingin sharing juga tentang cerita berkurbannya, dapat memberikan WhatsApp di 08 111 999 720. Saya ulangi, 08 111 999 720, atau dapat menelpon kita juga langsung di mana kamu, Sa? 021 845 1512. Yap, 021 845 1512. Penelpon terbaik akan mendapatkan hadiah berupa ondi. Aduh, itu hadiah atau musibah? Oh, iya. Aduh, Enggak, saya dibayar dapat ondi juga nggak mau. Malam ini Iwan dan Ahmad kita mau cerita-cerita tentang kurban dan pengorbanan. Cerita-cerita tentang kurban dan pengorbanan. Ayo cerita-cerita langsung Iwan dan Ahmad, kirim semua WhatsApp, SMS. Dari sesi pertama udah boleh masuk. Boleh. Kamu saya korban di mana? Di Cirebon. Di Cirebon sama di itu Song Santri. Nah, itu tuh Song Santri itu. Jonggol. Unik banget. Jonggol. Di Jonggol. Jadi Song Santri itu Jonggol, dekat dari sini. Dekat dari sini tuh kalau Platnya masih plat F. oh ya F karena Bogor kan. Dan ada restoran enak juga di situ. Rumah makan Jatinunggal. Iya, sebetulnya mudah digapai ya. Betul, Mudah diakses. disentuh, mudah diakses, mudah digapai. Tapi apa cerita uniknya kamu, Sa? Cerita uniknya Kaiman dari daerah Jonggol ini, jaraknya dari Cibubur tuh kalau lancar cuma 45 menit. Oke. Bahkan setengah jam juga bisa kalau sedikit ngebut. Tapi di daerah itu selama ini kita nggak tahu dari kapan, cuma ketika berbicara sama warga kampungnya, selama ini tidak pernah ada yang berkurban di kampung tersebut. Jadi memang di kampung tersebut semuanya penerima tapi tidak ada yang berkurban. Sampai akhirnya hadir saung santri di situ. Saung santri di situ. Ustadz Heri ya. Iya, kemudian tahun lalu adalah tahun pertama warga sekitar mendapatkan daging kambing. Mendapatkan daging kambing apa melaksanakan kurban? Ada kegiatan pelaksanaan kurban? Ada kegiatan pelaksanaan kurban dan mendapatkan daging kambing juga daging sapi. Dan Ondi salah satu orang pertama yang melakukan pemotongan kambing. Wih, mantap Ondi. Tapi saya sih nggak percaya sebetulnya, tapi katanya begitu. Kayaknya si Ondi lebih ke yang masuk-masukin daging ke plastik deh Kaiman. Dan timbangannya jadi kurang. Timbangannya jadi kurang karena human error.
Seperti biasa, Ikhwan Akhwat, kalau Ondi tidak menjadi pelengkap derita kayaknya kurang seru. Iya benar. Ondi pahalanya banyak, Ondi pahalanya. Kita sayang sama Ondi, sayang. Ada juga kayak di daerah Cirebon nih, di daerah Gebang ada Cirebon yang nama kampungnya Gebang Udik. Itu juga sama kayak Jadi setiap tahun tuh yang berkurban di situ sedikit, tapi penerima yang berhaknya tuh banyak banget. Bahkan di situ ya di Gebang tuh dari Jakarta juga paling cuma 2,5 jam perjalanan darat. Itu sekolahnya Madrasah Ibtidaiyahnya, gurunya tuh gaji per bulannya cuma 80.000 kayak Wadai. Sebelum pandemi ya, sebulan. Dan gurunya tuh Masya Allah ikhlas banget kayak happy, bersemangat, bergairah mengajar murid-murid. Jadi muridnya nih SPP-nya seikhlasnya karena banyak yang tidak mampu. Dan akhirnya gurunya tuh setiap bulan 80-100.000, pernah paling tinggi tuh 150.000 kalau nggak salah. Sebulan. Jadi memang keikhlasannya luar biasa. Akhirnya ilmu yang diberikan juga berkah kali ya. Jadinya muridnya juga banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi pengorbanan gurunya tuh sampai seperti itu kayak untuk meneruskan ilmu-ilmu yang harus diteruskan. Saya juga baca ya, ada ibu-ibu menabung 15 tahun, akhirnya tahun ini kurban sapi. 15.000. 15 tahun nabung 15 tahun supaya bisa kurban sapi. Masya akhirnya Allah. tahun ini kurban sapi. Ih keren. Di mana kurbannya beliau? Aduh, lupa juga baca. Tapi beneran gak bohong. Gak bohong. Nah bayangin, ada orang-orang yang punya hidup berkecukupan, berkendaraan, hidup dengan AC terus menerus, tapi malas kurban. Iya betul karena ada juga yang gini kayak setiap hari ngerokok lebih dari 2 bungkus 3 bungkus, tapi ketika Idul Adha tidak berkurban, padahal satu hari nabung 10.000 cukup tuh kebeli 1 kambing. Iya. Satu hari nabung 10.000 berarti kan selama 1 tahun 3.600.000. 3.600.000 dapat dong kambing. Dapat yang gede. Dapat. Ada kembalian lagi. Kembalian. Sebungkus rokok berapa sih? Kayaknya lebih dari 10.000 ya? Nggak tahu. Kamu bisa ngerokok di mana, saya nggak ngerokok. Jadi memang kembali lagi berakhir pada ada tidaknya niat gitu. Ya Allah. Bayangkan Rasulullah yang kita tahu dari sirah-sirah Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Tapi apa yang terjadi pada saat Rasulullah melakukan korban? Memang ada yang menyatakan Rasulullah pernah kurban dengan 2 ekor kambing. Betul. Yang diniatkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, yang satu lagi umat Muslim. Sampai akhir zaman. Jadi kalau ada ya orang-orang yang benar-benar gak mampu, insya Allah sudah Rasulullah niatkan. Oh gitu ya. Pernah juga Rasulullah berkurban lebih dari 100 kambing. Masya Allah. Itu Rasulullah tuh yang sehari-harinya tidak bermewah-mewahan ya? Enggak bermewah-mewahan. Tapi sekalinya berkurban, wih, dahsyat. Dahsyat banget. Bayangkan, saya pernah punya pengalaman unik. Saya pernah berkurban di daerah Maluku Utara. Jadi waktu itu tahun berapa ya lupa. Pokoknya harga kambing di Jakarta itu 1,5 juta. 1,5 juta. Karena ada kegiatan di sana, ada pekerjaan di sana, maka saya niat, oke deh mau berkurban di sana, karena ada tukang-tukang gitu ya. Pas saya tanya, berapa harga kambing di sana? Tebak kamu berapa? Berapa? 1 juta? 5 juta? 5 juta? 1,5 juta? 200.000. Serius? Kok bisa? Kalau perempuan 150.000. Itu udah dewasa? Iya. Wow. 200.000. Berarti kalau kita kurban 1 kambing di sini, uangnya kita alihkan ke sana bisa dapat 3-4 kambing. Iya, asal jangan niat gini, kurban di sini 2 kambing, di sana 2 kambing juga. Itu bakhil banget. Oh gitu kayak mana? Nah, dan saat itu sapi itu rata-rata range-nya 15 juta di sini. Di sana itu 3 juta. Ajib. Gede, sapinya gede. Ajib. Ya akhirnya saya karena niat potong kambing dengan niat berapa kambing gitu, saya kalkulasiin uangnya,
Jadi di daerah situ bisa dapat lebih banyak. Alhamdulillah jadi banyak yang menikmati di sana. Iya. Dan nggak tanya walaupun daerah situ 95% Muslim, yang kurban nggak banyak. Oh, karena mungkin kemampuannya. Oh, bukan kemampuan juga, kesadaran. Oh. Kesadaran beragamanya. Nah, kalau itu mungkin kewajiban para dai ya. Kewajiban Musa untuk ke sana, untuk berdakwah. Kan Kak Musa adalah selalu yang saya sebutkan adalah partner saya yang paling soleh, rajin menabung, tidak sombong, nurut pada istri-istri dan anak-anak. Kaiman nih, Wana Nahwat nih. Musa buka satu aja. Jangan, itu bohong Musa. Saya pernah Wana Nahwat ke Maulid sama Kaiman. Kaiman kan pakai gamis, pakai yang dia beneran dia. Pakai gamis, pakai sorban. Ya Allah, tampilannya tuh habaib banget. Saya sama Kaiman ke Maulid, Kaiman rebutan orang cium tangan. Itu namanya pencitraan. Auranya tuh udah dai banget Kaiman, ya Allah. Auranya pencitraannya aja yang keren. Aslinya sih enggak, kamu yang keren. Ya Allah. Nah, saya juga ada telepon masuk, Di. Jangan bolak-balik dong, ganggu konsentrasi, Di. Di. Nah, saya juga punya teman yang unik. Uniknya apa kayak Mas Kimung. Dia itu ngumpulin korban, ngumpulin kambing untuk kurban di daerah puncak sana gitu, Ada satu kampung. Pedalaman ya? Pedalaman. Dia ngumpulin, pernah katanya tahun lalu kambingnya hidup-hidup dia gendong gitu. Dia gendong pada akhir motor gitu. Tapi ada satu posisi di mana kendaraan nggak bisa naik. Akhirnya dia bawa gitu. Digendong. Iya, Mas Kimo. Potong kambing itu. Menarik. Kalau dengar cerita kayak gitu, Masya Allah. Kaiman, yang tadi Kaiman ceritain, Bu Hestri kirim link beritanya. Fakta nenek penyapu jalan kurban sapi dan kambing menabung 15 tahun dan kumpulkan 22,7 juta. Namanya Nenek Sumiati, Kaiman. Tuh kan benar kan? Benar. Tinggalnya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi beliau ini Wana Nahwat nabungnya selama 15 tahun, sehari-harinya beliau ini penyapu jalan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kutai Kartanegara. Di rumahnya Nenek Sumiati ini tinggal seorang diri. Setelah bercerai dengan suaminya belasan tahun lalu, sementara 4 orang anaknya sudah terpisah. Luar biasa Nenek Sumiati ini. Unik ya, yang niat-niat kayak gitu ya. Iya. Tahun lalu juga ya ada tukang mie ayam yang akhirnya berkurban juga setelah nabung. Masya Allah. Tapi yang paling unik yang paling dahsyat itu ada pengorbanan Nabi Ibrahim. Betul. Yang tadi yang Musa bacakan Kaiman dong. Teksnya, suaranya terus direkam. Suaranya luar biasa. Itu tuh dahsyat banget. Gimana? Tolong ceritain lagi dong Kaiman, versi Kaiman tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Bayangin anak yang ditunggu bertahun-tahun, terus setelah lahir terpisah, terus dapat perintah untuk dikorbanin. Musa gimana? Kita anak sakit aja nggak, kadang-kadang ada orang yang bisa bilang, oh saya nggak rela ya Allah anak saya mendapatkan ini udah ketaatan kepada Allahnya udah super dahsyat ya. Betul. Anaknya ngomong ya kalau emang itu perintah Allah silahkan, ya bapaknya ya karena ini perintah Allah ya kita laksanakan. Udah. Nabi Ismailnya juga luar biasa ya. Masya Allah. Dan yang bikin berat kan sebenarnya yang harus memotong tuh Nabi Ibrahim langsung kayak mana? Iya. Bayangkan anak kita gini aja. Nanti kamu ayah beliin Kinder Joy ya, terus gak jadi, ngambek. Iya bener. Sohe. Kinder Joy 12.000. 12.000. Kita gak jadi beliin, ngambek. Ini bayangin, dibilang, aku dapat perintah dari Allah untuk mengorbankan kamu. Oh ya udah kalau itu kan, wah, ini keren. Speechless kalau itu keluarga yang perfect menurut Musa Kaiman. Perfect. Suami, istri, anak luar biasa. Tapi kamu setelah Idul Adha ini saya ini agak sedih sedikit nih kamu. Kenapa Kaiman? Karena berturut-turut orang-orang soleh meninggal. Oh iya benar. Jadi beberapa minggu lalu istri dari Habib Idrus
meninggal dunia. Inna rajiun. Kan terus 2 hari yang lalu Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid Inna rajiun. meninggal dunia. Terus kemarin kenalan saya musisi pemain ud gambus bagus deh soleh orangnya, Fahad Munif meninggal. Tadi saya mendapatkan kabar meninggal juga Syekh Yuslam bin Talib di Yuslam. Jeddah. Kita doakan dulu yuk Keman yuk. Allah nih, kadang-kadang kita deg-degan ya kalau orang soleh, ulama, satu-satu Allah cabut-cabutin. Iya. Itu agak deg-degan. Termasuk beberapa hari lalu orang tua dari Ustadz Khalid Basalamah juga dipanggil oleh Allah Keman. Iya. Ayahnya. Iya benar. 2 atau 3 hari lalu gitu ya. Katanya COVID ya. Kita doakan yuk. Ya. Kamu saya baca doa Untuk semua orang tua, saudara, ulama, ustadz, teman, saudara, adik mungkin, kakak, sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mari Wananawat kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan siksa kuburnya, dimudahkan ketika nanti menjawab pertanyaan, dan juga amal-amal solehnya, diterima semua amal solehnya. Dan juga untuk kita semua, semoga nanti ketika kita berakhir di kehidupan ini, akhirnya adalah akhir yang indah. Amin ya rabbal Ala hadinya wa la kulli natin sholihah wa ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau masjid kita dan tahun ini juga kamu saya agak berbeda kurbannya ya. Betul. Karena nggak bisa kayak tahun ini, kita nggak bisa di masjid, nggak bisa di bawah ya, Betul. nggak bisa di aula. Betul. Karena kita di rumah potong hewan ya. Iya, karena standar keamanannya berubah. Tapi di beberapa tempat masih ada Keman yang masih di masjid dan rapi, bersih gitu, dan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Tapi nggak boleh menunggu di daerah tempat pemotongan ya. Iya. Dibatasin, potong ditutup kali pemotongannya supaya nggak ditonton. Kadang-kadang kan orang senang nonton pas pemotongan. Kalau saya nggak kuat loh, saya nggak tega kayak mana? Nggak tega pas motongnya, nggak tega pas makannya tega. Pas makannya lah bener. Pas makannya tega. Di jangan ketahuan di kedengaran di. Pas makan lah. Tahun ini juga kurbannya jadi lebih bermanfaat karena ya kayak mana? Karena banyak orang-orang yang lebih membutuhkan mungkin tahun ini. Iya benar. Jadi apa yang kita korbankan lebih terasa manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti tema 2 minggu yang lalu, COVID membawa berkah ya. COVID membawa berkah. Baik Iwan dan Nahwat, kalau ada cerita-cerita, ayo gabung sama kita Iwan dan Nahwat. Mungkin Iwan dan Nahwat ada cerita-cerita unik tentang Idul Adha, atau mungkin cerita-cerita tentang pengorbanan di kehidupan sehari-hari. Langsung gabung ke kita, kirim SMS atau WhatsApp ke 08111999720. Iwan Ahmad, kami akan kembali sedah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Kang Fahri, kita jeda dulu.